Halo guys, salam cerdas. Selamat pagi guys. Oke, hari ini guys, Kak Nabe mau mengasih informasi kepada adik-adik nih yang kelas 3 SMA atau SMK. Nah, yang bakal melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, Kak Nabe ada saran nih ya. Eh, apa namanya? Saran buat masuk ke perguruan tinggi. Nah, sarannya apa? Yaitu sekolah kedinasan, guys. Sekolah kedinasan. Nah, sekolah kedinasan. Apa sih sekolah kedinasan, Kak Nabe? Ya, coba cek nih, guys. Oke. Jadi, sekolah kedinasan Indonesia. Nah, adalah sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan atau PTK itu perguruan tinggi yang diselenggarakan dan berada di bawah naungan kementerian, badan dan atau lembaga pemerintah lainnya. Jadi guys, kalau kalian nih ya, bisa masuk ke sekolah kedinasan, ya, kalian itu setelah lulus biaya kuliahnya gratis, semuanya ditanggung dari makan, pakaian, tempat tidur dan lain sebagainya ditanggung. Setelah kalian lulus dari sana, kalian langsung jadi pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, jadi sangat bangga sekali ya kalau bisa lulus ini. Nah, contoh kecilnya apa sih Kak Nabu ke sekolah kedinasan itu? Contoh kecilnya itu kayak polisi, guys. Nah, polisi itu adalah sekolah kedinasan di bawah naungan dari ya, Kepolisian Republik Indonesia. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, dia kayak seleksinya kan ketat nih, ya, dari fisik, ya, tes akademik juga dan lain sebagainya. Nah, pendidikan 7 bulan langsung jadi polisi, ya, dengan gaji 7 jutaan, 5 jutaan ke atas ya. Nah, lumayan ya. Daripada kita kuliah, misalnya kuliah nih, yang di kota bayar habis kuliah sibuk cari kerja lagi dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, sekolah itu ada guys ya. Ini ada di bawah kementerian nih. Kalau sekolah kedinasan di bawah kementerian ada Kementerian Dalam Negeri, Energi, Hukum, ya, sampai lainnya sampai Pertanian Sosial. Ada yang sekolah kedinasan di bawah non kementerian, contohnya Badan Intelijen, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, ini BMKG biasanya. Terus Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik dan sebagainya ya. Nah, lembaga sandi negara juga ada ya, sekolah kedinasan sandi negara. Kayak Intel itu guys ya. Nah, contohnya nih perguruan tinggi kedinasan di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia itu Akademi Kepolisian Akpol. Nah, karena tadi. Nah, ini yang biasanya berikut sekolah kedinasan yang ikatan dinas. Nah, ini yang katakan Abe. Setelah lulus itu bisa jadi PNS. Contohnya dia kayak kuliah S1 4 tahun ya. Ada juga yang D1, D2, D3, ada yang D4. D4 itu kan setara dengan S1. Nah, 4 tahun kuliahnya. Nah, ini biasanya Politeknik Statistik atau STIS. Ini dia sekolah statistika. Jadi setiap daerah itu kan ada kantor pusat statistika. Nah, di situ kalian kerja nanti berkaitan dengan data kayak data apa namanya? Kependudukan dan lain sebagainya. Nah, itu kan sering ada kayak tempel tuh di depan rumah kita, sensus-sensus penduduk itu. Nah, itu biasanya dari STIS ya, biasanya. Nah, habis itu ada STMKG ya, ada STIN, ada PKN STAN ya, keuangan negara. Nah, lengkap di sini. Nah, ini guys. Jadi kalian itu ketika masuk sekolah kedinasan ya sudah gratis ya. Nah, biasanya tempat tinggal disediakan, asrama dan lain sebagainya ya. Dan setelah lulus pun ya biaya hidup biasanya ditanggung juga, makan kayak karena sistem kayak asrama guys ya. Nah, jadi setelah lulus kalian langsung kerja dan dapat gaji. Nah, yang biasanya Kak Nabu tahu sering difavoritin ya dulu pas Kak Nabu. Kak Nabu nggak tahu nih kalau info sekolah dinasan pas zamannya Kak Nabu. Jadi biar Kak Nabu orang-orang kampung di sekitar Kak Nabu tahu, jadi Kak Nabu buat konten ini kayak gitu ya biar
merata kayak gitu ya. Nah, kalian juga jangan gunakan HP kalian hanya untuk scroll TikTok, main game dan lain sebagainya. Jangan hanya buat hiburan saja, tapi buat juga apa namanya, membantu kita menggali-gali informasi, guys. Karena sekarang dunia itu dalam genggaman ya. Cukup menggunakan HP aja, apa yang pun yang kalian cari itu ada kayak gitu. Tergantung kalian nih sekarang. Nah, ya, mau mencari atau tidak kayak gitu ya, mau berubah atau tidak kayak gitu. Nah, nih, biasanya yang paling favorit itu sekolah kedinasan itu adalah ini Kak Nabu sediakan ya langsung link-link pendaftarannya ya, di mana link-linknya. Nah, nanti ini Kak Nabu taruh di deskripsi video. Nah, kalian cek aja kalau mau tahu. Ini contohnya Akmil ya, Akpol. Nah, ada linknya langsung tinggal klik ya. Nah, yang paling sering itu adalah ya ini yang tadi katakan Nabu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik STIS ya. Nah, itu ada di Jakarta ya. STIS ini kalian nanti bisa langsung jadi PNS ya, kerjanya di kantor pusat statistika. Nah, berkaitan dengan data-data dan lain sebagainya ya, data-data apa namanya tentang penduduk dan lain sebagainya. Banyak ya, banyak hal. Nah, terus yang paling ramai juga itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN. Kalau sekarang tuh namanya PKN STAN ya. Nah, contohnya ini PKN STAN. Oh ini. Nah, ini PKN STAN. Nah, jadi STAN ini kalau kata teman Kak Nabe itu apa namanya yang pernah lulus dari sini itu ada dia yang kuliah D1 setahun aja kuliah langsung nanti kerjanya di kantor pajak guys ya tentang keuangan. Pokoknya di bagian sub-sub pemerintah yang tentang keuangan kalian tuh langsung dikerjakan di situ kayak gitu. Nah, langsung jadi PNS. Yang dulu aja teman Kanabu katanya sekolah cuma setahun, gajinya itu sampai 8 juta ke atas, guys. Nah, itu lumayan. Apalagi yang S1-nya, berapa gajinya nggak tahu ya. Nah, ini contohnya. Jadi langsung pegawai pajak. Jadi nggak usah pikir pusing-pusing lagi mikir cari kerja, kita langsung ikatan dinas, langsung dapat kerja, langsung jadi PNS. Nah, itu yang biasanya paling favorit juga. Oke. Lanjut ada ini Akademi Meteorologi dan Geofisika ya STMB apa namanya AMG ya BMKG itu biasanya ini di Tangerang guys ya. Nah, ini biasanya kalian kalau lulus itu di apa namanya di kantor BMKG yang mengetahui cuaca-cuaca guys ya. Terus gempa ya, bencana alam dan lain sebagainya. Nah, ini ada teman Kak Nabu yang seangkatan Kak Nabu dulu dia itu kayak gini. Dia tuh daftar sekolah kedinasan BMKG nih. Nah, habis itu dia juga lulus di Unlam, lulus matematika. Nah, dia ambil dulu yang di Unlam ini, sebari dengan ikut seleksi di apa namanya sekolah BMKG ini. Habis itu ketika pengumuman, pada saat masa kuliah di semester 1, dia pengumuman BMKG dia lulus. Akhirnya yang di Unlam itu dia nggak lanjutin kuliahnya ya. Nah, karena dia di Unlam itu juga beasiswa, habis itu di sini juga beasiswa. Tapi yang BMKG ini kan setelah lulus pasti dapat kerja dan jadi PNS. Makanya dia ambil lebih yang ke ini kayak gitu ya. Nah, kalau Kak Nabu dulu nggak tahu informasinya, kok ada ya sekolah kayak gitu ya. Nah, nggak sampai ke sekolah dulu. Nah, mungkin sekarang kalian sudah mulai sampai dan ditambah Kak Nabu ngasih informasi ini ya. Jadi harus semangat ya. Apalagi kalian yang perekonomian keluarga menengah ke bawah ya, kalian harus mengubah keadaan ekonomi keluarga kalian dengan jalur pendidikan ya, dengan cara apalagi kita harus belajar gitu ya, belajar nggak ada yang nggak mungkin, nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti bisa. Oke, lanjut ada sudah STISTAN tadi ya. Nah, yang paling itu juga adalah biasanya kayak sekolah standi negara ya. Nah, sekolah tinggi pertahanan nasional. Nah, ada yang paling ini juga itu favorit itu IPDN atau STPDN ya, Institut Pemerintah Dalam Negeri. Ini biasanya guys setelah kalian jadi ini ya, ini biasanya juga seleksinya agak ketat nih. Dia tuh juga kayak fisiknya juga tinggi badan lain-lain sebagainya, akademiknya juga ya. Nah, karena sekolahnya kan gratis, dikasih biaya hidup, habis itu lulus jadi kalau lulus IPDN ini biasanya jadi camat guys ya, bisa jadi camat di daerah-daerah kayak gitu ya. Nah, bagi kalian yang mau jadi camat, ya jangan lupa. Nah, kalau IPDN ini kalian itu daftarnya langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi kalian masing-masing. Jadi BKD, Badan Kepegawaian Daerah, Kepegawaian Daerah kalian masing-masing. Maaf karena belepotan ini. Nah, contohnya kalau di Kalsel, kalian ke BKD Kalsel Provinsi Go.id. Nah, contohnya kayak gini nih.
Nah, ini dulu 2023 ini pembukaan IPDN nih guys. Nah tuh, oke sekian semangat kerjanya ya. Apa namanya? Ini yang 2023 IPDN kemarin ya. Nah, pengumumannya. Jadi gunakanlah HP kalian buat membantu kalian. Jangan malah itu merugikan kalian. Jadi HP itu guys ya seperti dua mata pisau ya. Teknologi itu seperti dua mata pisau. Misal mata pisau pertama kalian gunakan buat motong buah, motong sayuran ya. Itu akan membantu kita. Jadi HP itu kalau kalian gunakan buat apa namanya kayak menghasilkan uang dan lain sebagainya membantu kalian itu kan kalian akan bantu kalian. Tapi kalau HP-nya kalian buat apa-apa contohnya misalnya main game atau apa judi online yang buat kalian ketagihan, akhirnya itu akan merugikan kalian. Nah, sama kalau pisau itu kalian gunakan untuk membunuh orang, kalian akan merugikan kalian, kalian bisa dipenjara ya dan lain sebagainya. Jadi apa namanya, gunakanlah teknologi itu sesuai yang membantu masa depan kalian. Mungkin itu aja, langsung dikepo-kepoin di deskripsi Kak Nabe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang akan lulus SMA dan SMK tahun ini ya. Coba aja guys, nggak salahnya mencoba karena apa namanya nggak ada biaya pendaftaran. Paling hanya kalian buat fotokopi surat ini, surat itu. Paling apalagi zaman sekarang paling jarang fotokopi atau mungkin scan ya. Scan pakai scanner aja di HP kalian enak ya. Nah, coba aja ya. Siapa tahu kalian lulus ya. Nah, kita nggak tahu nasib seseorang, jalur seseorang ya. Pokoknya coba aja. Selagi masih ada peluang. Oke, sekian dari Kanabus. Salam cerdas, salam sehat, semangat terus. Oke, dadah. Selamat pagi.